Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu sehat, selalu baik-baik aja seperti biasanya. Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton video aku, selamat datang, selamat nonton. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune, jangan lupa nonton guys. Hari ini aku mau bahas satu kasus tentang seorang remaja yang dikenal sebagai anak yang baik, nggak pernah punya masalah, tapi tiba-tiba dia menghilang. Dan ternyata setelah semuanya terungkap, dia mengalami hal yang sangat mengerikan karena satu hal yang menurut dia cuma kenakalan remaja biasa aja, tapi malahan hampir merenggut nyawanya guys. Nah, kira-kira gimana sih cerita lengkapnya? Apa yang dilakuin sama remaja ini sampai dia tiba-tiba menghilang? Terus dia menghilangnya tuh kemana? Siapa pelakunya? Atau apakah dia menghilang karena dialah pelakunya atau gimana? Langsung aja yuk kita bahas. Kisah hari ini tentang seorang remaja bernama Ashley Reeves. Dia lahir pada tahun 1989 di Illinois, Amerika Serikat. Ashley terkenal sebagai anak yang sangat baik, dia nggak pernah punya masalah besar, dia juga punya banyak teman di rumah, di sekolahnya. Sayangnya pada umur 17 tahun, dia mengalami satu hal yang hampir merenggut nyawanya. Insidennya terjadi pada tanggal 27 April 2006, jadi hari itu Ashley izin ke orang tuanya, katanya dia mau ada wawancara kerja di Fairview Heights. Jadi itu adalah salah satu kota yang jaraknya sekitar 20 km dari Millstadt, Illinois. Jadi Millstadt itu adalah nama area tempat tinggalnya Ashley bersama orang tuanya. Jadi semacam desa gitu ya teman-teman. Ashley juga bilang sama orang tuanya kalau setelah selesai wawancara kerja dia mau main basket sama teman-temannya yang lain. Jadi kira-kira hari itu dia bakal pulang sekitar jam 10 malam. Nah, Ashley ini adalah tipe anak yang sangat disiplin. Dia selalu izin sama orang tuanya kalau mau kemana-mana, dan kalau misalkan dia udah izin terus dia bilang bakal pulang jam sekian, misalkan jam 10, ya biasanya tuh dia pasti tepat waktu, dia bakal pulang sesuai dengan janjinya. Ashley berangkat untuk interview kerja pada hari itu sekitar jam setengah 4 sore. Dia berangkat pakai mobil yang dia pinjam dari pacarnya yang bernama Jeremy Smith. Semuanya berjalan dengan baik sampai datanglah malam harinya. Ibunya tuh khawatir banget karena sampai jam setengah 11 malam Ashley masih belum sampai di rumah juga. Padahal tadi Ashley kan janjinya mau pulang jam 10 malam tuh teman-teman. Dan seperti yang aku bilang tadi, Ashley nggak biasanya kayak gini. Dia tuh selalu tepat waktu sebelumnya. Makanya ibunya nanya kan sama salah satu adiknya Ashley yang bernama Casey. Ibunya bilang, "Casey, kamu ada kabar dari kakak kamu nggak sih? Kok dia belum pulang ya? Mungkin dia ngabarin kamu nggak tentang interviewnya tadi atau gimana?" Tapi Casey bilang, "Enggak bu, aku juga nggak dapat kabar apa-apa nih sama sekali dari dia sampai sekarang." Mereka berdua pun langsung sama-sama khawatir, coba teleponin handphonenya Ashley tapi nggak diangkat-angkat. Mereka coba kirim pesan tapi juga nggak ada balesan. Mereka udah mulai punya firasat buruk karena memang biasanya Ashley nggak pernah kayak gini kan. Akhirnya mereka memutuskan untuk datang ke kantor polisi terdekat dan melaporkan kehilangan Ashley ini. Pada saat mereka melapor, salah satu petugas bilang, "Coba deh ibu ditunggu dulu ya beberapa lama, beberapa jam, mungkin nanti anak ibu bakal ngabarin." Karena ini kan cuma beberapa jam aja dari yang dia janjikan. Jadi memang takutnya dia mungkin main sampai lupa ngabarin segala macam. Tapi ibunya Ashley itu ngotot banget ya sama polisi. "Nggak mungkin pak, nggak mungkin. Saya yakin banget ada sesuatu yang terjadi sama anak saya. Anak saya nggak mungkin nggak ngabarin kayak gini. Tolong pak tolong cari anak saya," gitu. Dan karena biasanya memang polisi itu mereka bakal mengikuti firasat keluarga korban ya teman-teman. Mereka nggak bisa kayak menyuekin aja gitu firasatnya mereka. Akhirnya tugas polisi pun langsung melakukan pencarian untuk Ashley. Dan akhirnya setelah 8 jam mencari, petugas berhasil menemukan mobil yang Ashley pakai untuk berangkat interview kerja itu teman-teman. Dan mobilnya itu ketemu terlantar di sebuah area yang sekitar cuma 15 menit lah dari rumahnya Ashley. Petugas langsung masuk ke dalam mobil, periksa di dalamnya seperti apa. Kondisinya baik-baik aja semuanya, dan masih ada tas milik Ashley di dalam mobil itu. Di dalam tasnya pun
masih ada baju basket yang harusnya dia pakai untuk main basket sama teman-temannya, seperti yang dia izin ke orang tuanya itu loh. Nah, karena ini polisi berpikir, wah berarti bener nih, Ashley bukannya pergi main sama teman-temannya terus sampai lupa ngabarin ke orang tuanya, tapi bisa jadi kemungkinan besar memang terjadi sesuatu ke Ashley karena baju basketnya aja nggak dibawa sama dia, mobilnya terlantar begitu aja. Saat itulah kepolisian menyatakan secara resmi bahwa Ashley menghilang. Karena petugas tahu mobil itu Ashley pinjam dari pacarnya yang bernama Jeremy Smith, akhirnya petugas pun memanggil Jeremy ke kantor polisi untuk diinterogasi. Petugas tanya, apa benar kamu menjalin hubungan asmara dengan Ashley? Dan Jeremy bilang, iya pak, benar, saya pacarnya Ashley. Terus petugas tanya lagi, kapan terakhir kali kamu ketemu sama dia? Dan Jeremy bilang, kemarin itu sekitar jam setengah 11 siang dia pinjem mobil aku, dan itu terakhir kalinya saya bertemu dengan dia pak. Katanya dia mau pinjem mobil saya untuk melakukan interview kerja, dan setelah selesai interview kerja dia juga bilang mau main basket sama teman-temannya. Jadi ceritanya Jeremy ini sama banget dengan yang Ashley ceritain ke ibunya. Polisi juga masih punya satu pertanyaan lagi. Pertanyaan terakhir yang ditanyakan oleh petugas ke Jeremy adalah, kamu tahu nggak sih kenapa Ashley harus bermain basket jauh banget dari rumahnya? Padahal di dekat rumahnya itu ada taman, ada lapangan basket. Dia bisa aja kan main basket sama teman-temannya di taman yang dekat rumahnya itu. Dan Jeremy bilang, ya memang biasanya Ashley sama teman-temannya nggak pernah main di taman dekat rumahnya itu pak, selalu main di taman yang agak jauh karena itu di tengah-tengah antara semua rumah teman-temannya gitu loh. Jadi biar adil mainnya di taman tertentu yang agak jauh dari rumah Ashley memang. Semua jawaban Jeremy saat diinterogasi oleh polisi itu dianggap masuk akal. Jadi memang petugas saat itu nggak berpikir sama sekali bahwa Jeremy ada kaitannya dengan menghilangnya Ashley. Jadi dia pun dibebaskan. Tim investigasi terus melakukan penyelidikan, dan langkah selanjutnya yang mereka ambil adalah bertanya-tanya pada teman-teman dekatnya Ashley. Dan salah satu temannya Ashley ada yang kasih informasi lumayan penting nih kepada petugas. Dan ternyata Ashley itu memang sering cerita, curhat gitu ya sama teman-teman dekatnya. Katanya dia itu menjalin hubungan asmara dengan pria yang jauh lebih tua daripada dia. Jadi pria itu udah berumur 26 tahun. Dan menurut teman-temannya Ashley juga, memang Ashley itu sering banget janjian main basket sama pria yang lebih tua ini. Nah, saat itu kan Ashley umurnya baru 17 tahun padahal teman-teman. Dan yaps, memang berarti ya Ashley itu kayak selingkuh ya dari Jeremy dengan pria yang lebih tua. Nah, pria yang lebih tua ini bernama Samson Shelton. Samson Shelton, dia berprofesi sebagai guru pendidikan pengemudi dan juga guru olahraga di salah satu sekolah menengah yang ada di sana. Selain itu, dia juga seorang atlet olahraga gulat. Tim investigasi pun langsung cari tahu tentang pria yang bernama Samson Shelton ini, guys. Sementara itu, ibunya Ashley yang bernama Michelle, dia juga nggak mau tinggal diam gitu ya. Dia masih tetap mau ikut membantu berusaha menemukan anaknya. Jadi apa yang dia lakukan? Dia hubungi perusahaan telepon, jadi perusahaan handphone milik anaknya. Karena saat itu Ashley baru berumur 17 tahun, jadi data-data handphone itu masih atas nama ibunya. Makanya itu ibunya minta sama perusahaan telepon itu, tolong dong dikirimin deh riwayat panggilan telepon keluar dan masuk pada hari anaknya menghilang. Dan ternyata panggilan terakhir di riwayat teleponnya Ashley itu adalah ke sebuah nomor yang ternyata itu adalah nomornya Samson Shelton. Akhirnya Michelle langsung hubungi nomornya Samson itu. Pas diangkat, Michelle langsung bilang, hey kamu Samson Shelton ya, kamu tahu nggak di mana anakku, di mana Ashley, kasih tahu di mana dia, kok dia bisa berkomunikasi sama kamu. Terus si Samson ini bilang, oh maaf aku nggak tahu. Truk, langsung ditutup sama dia. Detektif juga kan melakukan penyelidikan tentang backgroundnya Samson Shelton ini. Ternyata dia itu pernah menjadi guru di SMP-nya Ashley, teman-teman. Jadi waktu Ashley SMP tuh si Samson ini jadi gurunya. Aduh, gila banget ya. Jadi pertemuan pertama Samson dengan Ashley itu di tahun 2001. Saat itu Ashley masih kelas 7, berarti 1 SMP. Masih kecil banget. Mereka bertemu lagi pada Februari 2006, 2 bulan sebelum Ashley menghilang. Petugas pun akhirnya memanggil Samson Shelton ke kantor polisi untuk diinterogasi. Dan pada saat pertama kali diinterogasi, awal-awalnya Samson ini sangat tenang. Dia juga sangat kooperatif gitu ya, mau bekerja sama banget sama polisi. Dia kelihatan seperti pria yang sopan. Saat petugas tanya tentang hubungan dia dengan Ashley, Samson bilang, kita berdua cuma temenan aja, sering ketemu untuk main basket. Terus petugas
petugas langsunglah konfrontasi dia dengan bilang, ah masa sih teman-temannya Ashley bilang kamu sama Ashley ada hubungan asmara loh. Akhirnya Samson pun merubah pernyataannya. Samson bilang, gini pak, sebenarnya Ashley tuh ngejar-ngejar saya terus. Dia teleponin saya siang, malam, pagi, terus teleponin saya. Saya pun ngerasa keganggu banget dan saya sudah berusaha menghindar dari dia selama berhari-hari. Tapi setelah beberapa jam diinterogasi, mungkin ditanya terus gitu ya sama polisi tentang kayak gini segala macam, Samson pun terpojok dan akhirnya dia merubah lagi pernyataannya. Dia bilang, memang sih kami pernah sempat berhubungan intim. Padahal tadi dia bilang dia menghindari Ashley gitu kan, tapi sekarang dia bilang dia sempat berhubungan intim sama Ashley dan dia bilang melakukan itu pada tanggal 27 April tahun 2006. Itu lama banget harinya pada saat Ashley menghilang. Samson bilang pada tanggal 27 April 2006 itu dia bertemu dengan Ashley. Pas di dalam mobil, mereka berdua masuk ke dalam mobil yang dibawa oleh Ashley itu ya, mobil yang dia pinjam dari Jeremy tadi loh teman-teman. Tapi di dalam mobil mereka bertengkar, berdebat gitu ya, sampai akhirnya memanas tuh situasi. Terus si Samson ini katanya nyuruh Ashley untuk keluar dari mobil supaya bisa lebih tenang. Tapi Ashley kayak nggak mau gitu, tapi tetap dipaksa sama Samson sampai akhirnya Ashley turun dari mobil dan Samson melanjutkan perjalanan. Padahal itu mobilnya Ashley, aku juga nggak ngerti ya. Ini pernyataannya dia rada membingungkan juga teman-teman. Terus dia ninggalin aja Ashley kayak begitu aja di pinggir jalan. Samson juga bilang sama petugas saat itu kenapa Ashley sampai marah-marah, ngamuk-ngamuk, sampai berantem, karena Samson ngomong ke Ashley kalau dia mau mengakhiri hubungan mereka. Jadi kalau menurut Samson Shelton ini sih, pada saat dia meninggalkan Ashley, ya Ashley masih dalam keadaan hidup, sehat walafiat. Dia juga bilang katanya nggak mungkin menyakiti Ashley karena dia mencintai Ashley, dia menyayangi Ashley, sudah menganggap Ashley sebagai keluarganya sendiri. Ya coba kalian pikir sendiri aja deh teman-teman, kalau memang dia sayang, cinta, menganggap Ashley sebagai keluarganya segala macem, masa iya sih ditinggalin di pinggir jalan sendirian kayak gitu, kalau memang ceritanya benar. Dan pas polisi cek HP-nya Samson Shelton ini, dia juga nggak ada kekhawatiran sama sekali karena setelah itu nggak pernah ada riwayat dari handphonenya untuk nelfon si Ashley nanyain keadaannya, apakah dia baik-baik aja atau gimana. Setelah kejadian itu dia malah pergi ke sebuah bar untuk dansa dan mabuk-mabukan semalaman. Jadi ya nggak khawatir sama sekali. Kenapa petugas bisa tahu hal ini? Karena pada saat dia masuk ke dalam bar, keluar dalam bar itu terekam oleh kamera CCTV di sana. Tim investigasi sama sekali nggak percaya dengan apa yang dibilang sama Samson Shelton. Karena memang pernyataannya dari awal sampai akhir tuh berubah-ubah terus, berbelit-belit. Akhirnya interogasi itu diambil alih oleh detektif lain yang lebih senior. Terus detektif ini bilang sama Samson, kamu harus menceritakan yang sebenarnya. Apa yang kamu lakuin sama Ashley. Karena itu udah hampir 30 jam Ashley menghilang teman-teman. Tapi Samson malah memelas gitu ya sama polisi. Terus dia bilang, tolong pak, lepasin aku pak, aku mau pulang nih, aku mau ketemu sama ibuku, sama nenekku katanya. Aku cuma pengen istirahat di rumah sama mereka. Karena memang Samson Shelton ini tinggal bareng di rumah bersama ibu dan neneknya teman-teman. Nah, tahu dengan hal ini gitu ya, detektif memanfaatkan situasi ini. Detektif itu langsung cerita gitu ya, sengaja membuat Samson ini sedih dengan mengkait-kaitkan ibu dan neneknya. Jadi detektifnya bilang intinya gitu ya, Shelton, kamu harus melakukan hal yang benar demi ibu dan nenek kamu. Apa yang bakalan mereka pikirkan kalau misalkan kamu nggak melakukan hal yang benar gitu. Aku tahu kemarin mungkin kamu membuat kesalahan, tapi sekarang kamu harus lakuin hal yang benar demi ibu dan nenekmu. Aku tahu pasti mereka mengajarkan hal-hal yang baik kepada kamu. Jadi kamu harus buktiin apa yang mereka ajarkan kepada kamu. Semua kebaikan yang mereka ajarkan itu harus kamu terapin. Jangan sampai mereka berpikir kalau mereka tuh sudah gagal mendidik kamu. Setelah detektif ngomong kayak gitu, mengejutkan banget. Seketika Samson Shelton ini langsung menangis histeris teman-teman. Akhirnya setelah 12 jam interogasi yang sangat panjang dan melelahkan itu, Samson Shelton membuat pengakuan yang mengejutkan.
Ternyata kejadian aslinya tuh sama seperti yang dia ceritain sebelumnya, atau mungkin sebagian gitu ya sama. Jadi Samson ini memang menurunkan Ashley di pinggir jalan, tapi sebelum dia menurunkan Ashley di pinggir jalan itu, dia sempat mencekik Ashley sebanyak 3 kali, teman-teman. Pertama dia lakuin pakai tangannya, pakai gesper, dan pakai tangannya lagi. Habis itu Ashley ditinggalkan di dalam hutan sendirian. Dan pastinya dalam keadaan yang sangat mengkhawatirkan ya. Petugas pun meminta kepada Samson untuk menunjukkan di mana dia meninggalkan Ashley di dalam hutan itu. Samson pun membawa petugas polisi ke sebuah taman. Jadi itu taman lokal yang luasnya sekitar 45 hektar. Dan taman ini letaknya cuma sekitar 12 menit aja dari rumahnya Ashley. Pada saat itu keadaan lagi hujan, jadi medan di dalam hutan itu memang sangat berbahaya dan juga kayak samar ya teman-teman. Sampai Samson bilang, aduh pak gimana dong, saya nggak inget nih di mana tepatnya saya meninggalkan Ashley. Pokoknya kayaknya di sekitar sini gitu aja. Akhirnya kepolisian pun mengerahkan petugasnya ke dalam hutan tersebut untuk mencari Ashley. Setelah hampir 1 jam mencari di dalam hutan itu, mereka masih belum juga menemukan Ashley. Kepolisian sempat berpikir jangan-jangan Samson ini nipu kita gitu, dia cuma bohong aja. Tapi nggak lama setelah itu, akhirnya mereka berhasil menemukan Ashley. Ashley ditemukan dalam posisi telentang, seluruh badannya itu sudah penuh dengan gigitan serangga, lidahnya juga sudah menjulur keluar gitu teman-teman. Jadi dia terjebak di dalam hutan itu selama 30 jam dengan keadaannya yang sangat mengkhawatirkan itu. Karena Ashley saat itu keadaannya udah parah banget, dia juga udah gak gerak sama sekali. Jadi sempet gitu awalnya petugas berpikir kalau Ashley memang sudah gak ada. Tapi ternyata setelah mereka deketin, cek denyut nadinya, jantungnya, si Ashley ini ternyata masih bernafas, dia masih hidup, masih bertahan gitu loh. Petugas pun langsung cepat-cepat hubungin tim medis secepat mungkin datang ke lokasi, dibawalah Ashley ke rumah sakit untuk perawatan. Tapi sampai rumah sakit, Ashley itu sempat koma beberapa hari. Sedangkan Samson setelah ditangkap dan dimasukkan ke penjara, dia bilang sama petugas, "Pak, saya mau dikasih kamar mandi pribadi dong, soalnya saya ada kelainan, jadi kayak stres kemih gitu ya teman-teman." Dan dia malu kalau harus buang air kecil di hadapan orang-orang yang lain, narapidana yang lain. Wow, luar biasa. Pastinya itu requestnya langsung ditolak mentah-mentah sama petugas polisi. Samson ini memang kayaknya seorang narsistik sejati ya teman-teman. Dia itu cuma peduli sama dirinya sendiri. Dia nggak merasa bersalah sama sekali karena memang nggak terlihat ada penyesalan sama sekali menurut petugas, nggak pernah minta maaf sekalipun atas apa yang dia lakuin, nggak kelihatan juga dia bersalah lah gitu pokoknya. Samson akhirnya ditangkap, dia didakwa atas tuduhan percobaan pembunuhan tingkat 1. Sambil menunggu persidangan dilakukan, ternyata Samson membayar uang jaminan, jadi dia bisa menunggu persidangan di luar penjara, nggak harus di dalam penjara. Dan pada saat dia menunggu persidangan itu, ternyata dia melakukan percobaan bunuh diri. Nah ini sih menurut keluarganya gitu ya. Jadi ibunya telepon polisi terus bilang, oh anak saya mencoba untuk mengakhiri hidupnya sendiri gitu. Dia minum berbagai pil resep dan juga alkohol. Setelah dapat panggilan dari ibunya Samson itu, petugas langsung cepat-cepat datang ke sana mencoba menyelamatkan Samson. Tapi ternyata di atas dadanya itu ada tulisan do not resuscitate. Jadi maksudnya jangan dibantu, dia tuh nggak mau dilakukan bantuan gitu teman-teman, biarkan aja dia meninggal gitu loh maksudnya. Tapi pastinya petugas nggak menghiraukan bacaan itu, permintaannya dari Samson itu udah langsung dicoba untuk diselamatkan gitu ya. Karena nggak bisa dong dia tiba-tiba pergi pada saat harus bertanggung jawab atas apa yang dia lakuin. Dan akhirnya petugas berhasil menyelamatkan Samson. Dia dibawa ke rumah sakit, dilakukan perawatan dan dia pulih kembali teman-teman. Setelah kejadian itu, hakim yang memimpin kasus ini sempat meragukan keadaan mentalnya Samson nih. Tapi menurut jaksa penuntut, Samson melakukan hal seperti ini cuma untuk menarik simpati para juri, menarik simpati pengadilan lah teman-teman. Nah, sebulan kemudian, seorang psikiater ditugaskan untuk memeriksa keadaan psikologisnya Samson dan dia menyatakan kalau Samson sudah siap untuk menjalani persidangan. Tapi keluarga Ashley saat itu memutuskan kalau mereka nggak mau Ashley harus hadir di
di pengadilan, menceritakan lagi apa yang sudah dia alami. Jadi mereka memutuskan untuk menandatangani kesepakatan. Kesepakatannya, Samson mengaku bersalah dan dia bakal dijatuhi hukuman selama 20 tahun penjara. Mungkin memang kalau ada persidangan, hukuman yang dijatuhkan kepada Samson bisa lebih besar daripada itu, lebih berat. Cuma kan ya harus banyak saksi yang didatangkan, termasuk Ashley dan juga keluarganya. Dan mereka kayaknya udah berat banget yang mereka lalui, udah banyak banget gitu ya. Jadi mereka udah mau melupakan tentang hal ini gitu. Jadi ya udahlah, udah deh dia mengaku bersalah aja. Kita kesepakatan dia bisa dihukum 20 tahun penjara juga, itu udah nggak apa-apa deh daripada harus hadir di persidangan gitu loh. Karena saat itu Ashley pun bukan cuma harus berjuang dengan mentalnya, tapi dia juga harus berjuang dengan fisiknya, teman-teman. Dia harus belajar untuk berjalan lagi, dia belajar untuk makan lagi, berbicara lagi. Banyak banget cedera yang dia alami. Dan menurut Ashley, mereka bertengkar tuh sebenarnya bukan karena si Samson ini mau memutuskan hubungan mereka, justru kebalikannya. Karena Ashley lah yang mau memutuskan hubungan mereka, terus si Samson ini nggak terima, dia marah-marah sampai melakukan hal ini ke Ashley. Dan menurut aku pastinya jauh lebih masuk akal ceritanya Ashley ya teman-teman. Karena kalau misalkan si Samson yang mau memutuskan hubungan dengan Ashley, ngapain dia melakukan hal seperti itu kan? Ashley nggak mau apa yang menimpa dia itu menghalangi dia untuk mencapai mimpi-mimpi dan cita-citanya. Jadi dia terus melanjutkan hidupnya, dia lulus sekolah SMA dan dia menjadi sukarelawan di sebuah pusat pencegahan kekerasan. Ashley bilang kalau dirinya itu adalah petarung, dia akan terus berjuang untuk bertahan hidup, dia akan terus berjuang untuk melakukan yang terbaik di dalam hidupnya yang dia bisa. Ashley juga bilang dia sudah tumbuh, bertambah lebih dewasa dan memiliki pandangan yang jauh lebih baik. Di umurnya 32 tahun dia sudah menikah, sudah punya 2 anak bahkan. Kisah Ashley ini dijadikan sebuah film yang berjudul Left for Dead, The Ashley Reeves Story. Nah, itu dia kisah kita kali ini. Bener-bener kisah yang menurut aku banyak banget pelajaran kita dapat dari sini. Dan bener-bener keajaiban banget juga ya, setelah mengalami hal kayak gitu dia masih bisa bertahan hidup. Jadi memang tanpa disadari kita tuh dikasih banyak banget nikmat ya sama Tuhan gitu. Kayak Ashley ini dikasih kesempatan kedua oleh Tuhan untuk bisa menjalani hidupnya yang pastinya lebih baik lagi. Dan untungnya Ashley bisa membawa kejadian yang dialami ini bukan ke trauma, tapi lebih ke hal-hal yang positif gitu ya. Dan mencoba untuk menghilangkan traumanya. Dan pastinya seperti yang udah sering aku bilang sebelumnya juga mungkin ya, karena aku kayak gak bosen-bosen deh gitu ngomong kayak gini, karena buat peringatan ke diri aku sendiri juga sih teman-teman gitu. Kita harus bener-bener hati-hati sama orang yang belum begitu kita kenal, apalagi kalau untuk anak remaja gitu ya, berhubungan asmara dengan pria yang lebih tua atau wanita yang lebih tua, itu benar-benar harus hati-hati banget kan. Sebenarnya ya nggak masalah juga sih, bukan masalah umur ya, cuma kadang mungkin ada orang-orang yang berniat buruk gitu yang memang harus kita hindari, harus kita waspadai lah. Mudah-mudahan kita semua dilindungi dari segala macam hal yang kayak gini ya teman-teman. Makasih banyak untuk kalian yang udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya supaya makin banyak yang nonton, aku juga makin semangat bikin videonya. Untuk kalian yang udah subscribe, makasih banyak, selalu support, selalu kasih komen-komen positif, kasih komen-komen semangat buat aku, entah di YouTube, entah di Instagram aku. Makasih banyak ya kalian itu memang luar biasa teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya guys, bye bye.